Pemerintah NTT lewat Dekranasda NTT dan Dinas Perindak NTT mendukung penuh ajang pemilihan Putri Indonesia 2022. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Dekranasda NTT Julila Sutrisno Leskodat saat jumpa pers di Dekranasda NTT Sabtu 5 Maret 2022. Tahun 2022 perwakilan NTT diikutkan oleh Waldi mengundang kembali. Di samping saya ini kebetulan adalah saya punya Nona Breli yang aslinya Sabu ya, Sabu, dan Breli yang akan mewakili tahun ini ke ajang di nasional itu adalah Putri Indonesia 2022 ya, di ajang nasional. Dulu kita mengingat kalau kakak-kakak wartawan selalu kan tiap tahun meliput tuh, ingat di 2019 ya kan, kita juga mempunyai putri yang mewakili. Lalu saya lupa waktu 2019 adalah Angel Bulan ya kan. Lalu di 2020 kita karena COVID ya kan, COVID kebetulan YPI Yayasan Putri Indonesia tidak menyelenggarakan, tapi tahun ini baru menyelenggarakan, sehingga setelah Angel Bulan baru sekarang adalah Breli yang akan mewakili kita untuk ke sana. Breli ini semestinya sudah kami siapkan untuk ke ajang Putri Indonesia ini dari tahun 2000 sebelum COVID ya. Setelah Angel Bulan kita menyiapkan beliau. Jadi saya rasa kalau persiapannya kan kakak wartawan bisa tanya seberapa siapnya beliau. Dan yang pasti adalah kalau Ketua Dekranasda, saya dengan dibantu oleh Pak Kadis Perindustrian, karena Dekranasda itu ada di bawah beliau. Dari 2019 ini kami ajang-ajang putra putri semua Pak Gubernur sudah SK-kan bahwa semuanya di satu pintu, yaitu Dekranasda. Jadi ya puji Tuhan selama ini berkat dukungan supportnya dari para kakak-kakak wartawan dan masyarakat NTT, kami prestasi-prestasi itu ada di ajang nasional dan di ajang internasional. Jadi saya sekarang persilakan, saya sambil pandu juga, persilakan kakak-kakak wartawan supaya apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada saya. Persiapannya Breli, puji Tuhan hampir 100%, mulai dari public speaking, catwalk class, English class, dan juga untuk talent Breli, modern dance, mix tradisional. Dan Breli sangat yakin positif sekali bahwa NTT bisa mendapatkan placement terbaik tahun ini. Amin. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan untuk jawaban itu. Jadi Breli itu waktu itu udah dua tahapan. Ya. Yang satu waktu pada saat beliau itu kita persiapkan di Kupang, itu sudah ada. Sekarang kan persiapan kita lebih matang lagi. Dekranasda ini menganggarkan untuk persiapan putra putri kita itu di lokalnya dulu untuk pemilihan kita di lokal ini, persiapan untuk ajang nasional. Jadi public speaking, bahasa Inggris, memperdalamkan atau belajar bahasa Inggris, catwalk, make up, itu di lokalnya ini sudah. Dan kami di Kota Kupang, di NTT khususnya, kami mempunyai rekanan-rekanan. Jadi kami tidak lagi catwalk atau public speaking atau make up di sini panggil orang luar. Kami tidak lagi. Kami di sini sudah mempunyai rekanan-rekanan, ya kan, yang memang mereka ahlinya di bidang make upnya, di bidang modeling, foto studio, itu adalah orang NTT semua yang itu. Jadi tetapi dari segitu banyak putra putri, kami selalu libatkan bukan dia lagi. Kami bergantian. Jadi kami punya daftar menu yang mana siapa saja yang bisa tersertifikasi catwalk, tersertifikasi make up, tersertifikasi public speaking segala, mereka itulah yang selalu bergiliran. Jadi kami udah seperti itu. Karena Breli sudah tingkatnya ini, persiapan ini kemarin bukan karena waktunya juga cukup, sehingga bukan hanya di NTT saja kita persiapan. Kemarin Breli ini juga sampai sekarang ada sebagian pakai online Zoom ya, sudah tarafnya kelasnya lebih saya persiapin seperti ke internasional, karena saya sekarang sudah bekalan di sini, saya bekalkan lagi di taraf nasional, yaitu orang-orang di ajang nasionalnya itu yang membekali public speaking, catwalk, dan make up dan segala macam di Jakarta kemarin, seperti itu. Advokasi Breli sendiri yaitu berjudul Katong Katawa. Kenapa dinamakan Katong Katawa? Itu merupakan forum atau kelompok belajar bagi anak-anak yang berumur dari 8 tahun hingga 13 tahun yang dari tahun 2015
Braille ajang mereka belajar, bermain, hingga sampai saat ini. Dan latar belakang mereka sendiri mulai dari anak-anak yang memang kurang mampu, tidak bersekolah, atau mungkin kakak pernah lihat di depan Lipo Plaza jual keripik, itu mereka semua Braille yang ajarkan. Dan masih banyak lagi latar belakang yang memang membuat mereka tidak bersekolah, sehingga Braille tergerak untuk membuat organisasi ini. Dan puji Tuhan salah satu di antara mereka sudah mulai bersekolah. Dan Braille berharap dengan advokasi Braille dengan platform yang Braille punya menjadi Putri Indonesia NTT ini, semua orang atau mungkin pihak pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih khusus lagi terhadap adik-adik Braille sehingga mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Begitu Kak Giri, terima kasih. Saya mungkin tambahin kakak, beliau ini memilih tema itu tersebut adalah mendukung programnya Pak Gubernur juga. Kenapa? Karena kita tahu persis bahwa kekayaan kita, alam kita luar biasa, budaya kita luar biasa, komoditi kita luar biasa. Kita kaya sekali. Mohon maaf, kita sekarang yang harus kita kejar itu adalah sumber daya manusia. Ya kan? Itu menjadi beban saya sebagai ketua PKK. Semestinya membantu Pak Gubernur untuk bagaimana meningkatkan SDM. Jadi putra putri kami kebetulan mengambil temanya itu lebih bagaimana untuk mengangkat SDM NTT. Baik, silakan. Untuk aspek sendiri, pihak Putri Indonesia yang pasti menilai dari 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Yang pasti bukan cantiknya saja, tapi otak, attitude, dan lain sebagainya. Dan melalui tahap, Braille sudah persiapan dari tahun 2020 hingga sampai saat ini. Dan Braille juga ke Jakarta kemarin bulan Januari tanggal 9 untuk mengikuti audisi nasional di Geraha Mustika Ratu. Dan puji Tuhan Braille terpilih menjadi Putri NTT hingga sampai saat ini. Jadi Braille melalui tahap yang cukup banyak hingga sampai saat ini, dan semua berkat bantuan Bunda dan Dekranasda. Terima kasih banyak Bunda. Semua ajang yang mau diikuti itu harus melalui tahapan-tahapan, itu udah pasti. Jadi biasanya memang ajang itu kalau keadaan normal, tidak COVID, ajang itu pasti tahapannya itu dari kabupaten-kabupaten untuk menuju provinsi, provinsi itu mewakili untuk menuju nasional, nasional mewakili untuk menuju internasional. Itu pasti tahapan secara normalnya. Memang situasi karena pandemi COVID di 2020 Maret itu sudah mulai, sedangkan ajang-ajang pageant itu di atas bulan 3 kemarin semestinya. Sampai sekarang ini sampai 2021 itu memang tidak ada terseleksi secara ajang besar-besar karena PPKM-nya tersebut. Ya kan, karena prokesnya juga. Sehingga sekarang kalau untuk Dekranasda NTT, kami sekarang tidak lagi seperti 2019 yang kakak-kakak liput juga bahwa kami membuat ajang-ajang pemilihan putra-putri NTT yang semuanya juara mewakili bidang PJ-nya masing-masing. Tetapi di 2020 dan 2021 kami 2020 itu karena tidak ada ajang nasional dan internasional yang berlaku waktu itu, sehingga dalam tanda kutip mohon maaf, stok kami putra-putri yang 2019 itu belum semua terpakai, ya kan? Sehingga 2020 itu dan di awal 2021 kami memakai putra-putri itu yang supaya semua mempunyai kesempatan untuk tampil di ajang nasional maupun internasional. Tetapi pada saat 2021 awal itu, karena sudah mulai ada aturan yang prokesnya itu juga sudah bisa dijalankan, tapi tidak bisa maksimal juga, kami di Dekranasda NTT sekarang tetap tidak di Kupang kita kumpulkan, tetapi saya sebagai ketua Dekranasda NTT selalu minta untuk kalau kabupaten yang ada karena banyak juga kena anggaran yang kena refocusing ya di kabupaten dan provinsi ya, yang mereka ada ajang tersebut untuk pemilihan, saya selalu hadir untuk menseleksi mereka untuk bisa dibawa ke ajang-ajang menjadi tambah dalam tanda kutip stok tambahan putra putri yang ada di Dekranasda supaya ajang-ajang pageant yang ada kita sudah siap tentang SDM-nya. Jadi Braille itu termasuk yang dari 2019 beliau sudah ada, tetapi ada beberapa ajang itu yang di cancel karena COVID, sehingga Braille ini salah satu yang memang sudah seleksi di NTT sendiri sudah terseleksi, di nasional juga sudah terseleksi di Januari. Kakak, oke? Nama saya Braille Angela Erik, biasa disapa Braille. Umur saya 19 tahun, saya lahir di Kupang 2 April 2002. Dan sekarang saya mahasiswi semester akhir
di Universitas Nusa Cendana Fakultas Hukum. Dan orang NTT, orang Sabah asli. Mama orang Bapak dari mana Bapak? Bisa. Oke. Jika mungkin untuk pariwisata sendiri itu sudah pasti kayak, tapi lebih ke personality-nya Brandly sendiri, karena banyak 45 finalis, mereka cantik, mereka luar biasa, mereka sangat wow di situ. Tapi Brandly yakin personality Brandly yang akan Brandly tonjolkan bahwa NTT asli NTT ini bisa memberikan yang terbaik di sana, di luar dari pariwisata, kebudayaan dan lain sebagainya. Terima kasih ya Kak. Jadi SDM mungkinnya yang ditonjolkan, karena memang saya setuju juga dengan beliau. Saya ini orang yang bukan orang NTT asli, tapi saya kagum dengan orang NTT dalam arti adalah kekeluarganya itu sangat erat. Dan mungkin orang pikir orang NTT ini serang-serang, tapi padahal hatinya itu benar-benar sangat baik sekali. Makanya gue jatuh cinta sama suami gue. Maksud saya, jadi supaya orang ini tentang orang NTT itu terus lagi pula cantiknya itu dari udah dapet, ya kan mereka pikir orang NTT ini gimana gitu ya, nggak ada yang cantik juga, tapi ditonjolkan contohnya kayak Angel Bulan sudah ya waktu itu cantiknya dapet, nggak percaya kalau orang NTT, apalagi tadi kita tampilin lagi Brandly juga cantik, bukan hanya cantik, pinternya juga dong, ya kan? Kan selama ini kan saya sedih kalau orang bilang bahwa udah NTT tuh SDM-nya udah pasti dibalik terbawa. Nah, inilah kesempatan untuk putra-putri kita menonjolkan diri bahwa kita NTT itu, SDM kita itu sama dan bisa bersaing. Vokasi, terpilih atau tidaknya, total perhatian Brandly adalah terhadap adik-adik Brandly, karena harapan Brandly sangat besar terhadap adik Brandly. Dan Brandly yakin dan percaya terpilih dan tidaknya, Bunda dan juga pihak Dekranasda akan pasti membantu Brandly untuk mendukung adik-adik Brandly, karena memang advokasi Brandly khusus untuk mendukung adik-adik Brandly. Terima kasih Kayla. Jadi saya selalu waktu karantina pertama saya ini yang akan mewakili kita, saya selalu sebagai bunda, berarti orang tua, saya selalu mengingatkan kalian ini sudah menjadi seseorang. Dan tidak ada yang namanya kalian ini namanya mantan atau ex putri, tidak ada. Yang ada adalah kamu ini putri tahun 2022. Di 2200 nanti juga tetap putri 2022. Ya kan? Jadi otomatis kalau berani memakai mahkota tersebut, komit dulu dengan saya sebelum kau pakai. Apakah nanti kamu punya karakter, kelakuan, kehidupan sehari-hari sampai kamu tua? Karena titel itu ada di jabatan. Oke? Apakah mau behave seperti sebaik-baiknya? Itu wajib harus dijalani. Oke? Dan kedua, apakah kamu terus mau juara dan juara urusan Tuhan, yang penting kita berusaha. Tetapi apakah kamu mau tetap untuk mengangkat terus, membawa terus tentang NTT? Jangan cuma di atas pentas kamu pakai tenun, tetapi hari-hari kemudian kamu tidak pakai tenun lagi. Jadi itu sebenarnya sudah komitmen kayak dalam tanda kutip MOU sendiri antara putra-putrinya dengan kami di Dekranasda. Oke. Ada Setelah Idul Fitri diadakan karantinanya dan juga grand finalnya. Tapi untuk saat ini seminggu 2 atau 3 kali kita selalu Zoom terus dan selalu live streaming. Terima kasih Mama. Nah, selama ini kita putra-putri NTT ini baru sekarang ini yang terekspos benar-benar semaksimalnya untuk keluar, mendapatkan pengalaman, pengetahuan yang lebih lagi. Karena dulu saya melihat bahwa mereka mau, tapi mereka nggak punya, ya kan, kesempatan untuk mendapatkan itu. Jadi saya, ya kan, supaya saya bisa naik pelan-pelan. Tapi yang saya cukup kagum kakak, paling tidak dulu waktu yang tadi kakak pertanyaan pertama bilang, apa yang mereka mau bawa, apa yang mereka ngerti. Tapi paling tidak kakak, kita ini di NTT, dulu orang NTT sendiri motif tenun aja nggak tahu, budaya kita aja nggak tahu, segala macam. Tapi sekarang karena saya dibantu dinas karena salah satu pembekalan mereka wajib untuk di dinas budaya, dinas pariwisata untuk mengetahui sampai makanannya pun kabupaten ini ada apa. Jadi menurut saya stepnya ini kita udah lagi naik. Mungkin secara pengetahuan umum makanya kita mungkin kadang-kadang agak bingung dan grogi, ya kan, untuk jawab pertanyaan secara juri, ya kan, karena pengetahuannya. Tapi kakak itu masukannya sekali. Kita sekarang punya calon putri dan putra itu banyak. Tetapi untuk memilih salah satu di antara wakil NTT itu sangat selektif. Sehingga
anak kita, adik kita ini kita sudah berupaya untuk memilih yang terbaik dari yang sangat baik ini. Jadi puji Tuhan, kita sama-sama pertama kita beri apresiasi kepada wartawan untuk bisa mengekspor, dan kita doakan supaya Ananda ini bisa sukses di ajang nasional dan mudah-mudahan ke ajang internasional. Itu pertama. Yang kedua, tidak henti-hentinya di Dekranasda dan Perindak Provinsi NTT mewakili teman-teman yang ada di masyarakat NTT, kita menghadirkan corak ragam kostum dengan tingkat etnik. Ragam corak ini kita siapkan, bahkan kita sudah punya standar sekian yang sudah terstandar bahkan internasional. Kalau teman-teman lihat ajang pemilihan Putri Indonesia 2019 ya, itu ada satu event yang betul menggunakan full NTT kostum. Jadi saya tidak tahu, mudah-mudahan kali ini apakah kita punya Bunda ini bisa menjual lagi kita punya etnik, punya kostum. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat salah satu pemilihan putri internasional, kostum NTT khususnya dari Aitupas ya, untuk Grand Miss Internasional Nona TTU si Aura Krisma ya, itu menggunakan dari Buna yang kotak-kotak itu sampai kita berperang dengan negara Sabah Malaysia. Karena kostum itu dari NTT, dari Leviko yang serahkan ke Ivan Gunawan untuk didesain untuk bisa masuk standar dan juara dengan kostum itu. Tetapi oleh Sabah Malaysia mengklaim bahwa itu punyanya mereka. Kita coba menjelaskan bahwa itu punya kita. Nah saat ini mudah-mudahan anak kita ini juga akan menggunakan, hampir dipastikan semua event seleksi itu ada motif dan corak NTT ini. Karena apa? Jadi saya di DPR saya sekali menjelaskan bahwa ternyata corak-corak kita ini sudah dipakai oleh daerah lain untuk event-event internasional dan juara. Contohnya pada tahun 2019 ya, itu 20 itu oleh SMK dari Kudus menggunakan kita punya 2019 dari Sumba fashion show di Menara Eiffel di Paris, memakai Jadi, motif Sumba Timur dan diakui mereka punya. Paris Fashion Week Pak, saja fashion show di bawah itu. Dan mereka juara, terus keluar 6 April hari Rabu tahun 2019 di hitam putih, mereka mengklaim itu punya kita. Bunda telepon malam-malam dari Jakarta, kakak ambil sikap, dan kita berperkara pada waktu itu. Tetapi ini sampai di saat ini bahwa mereka kembali mengakui bahwa itu punya kita, cuma salah komunikasi bahwa betul dutanya dari Kudus, tetapi kostum itu kita punya kostum motif punya kita. Nah, kalau daerah lain itu sudah menggunakan, bahkan internasional standar kita sudah dapat, dan motif kita ini kita sudah masuk di museum di Cidat ya, di Cidat di Ekuador sudah masuk standar itu, maka betul-betul kita jual betul. Dan puji Tuhan pada kesempatan ini Bunda mungkin kita coba mengeksplor lagi Sumba, karena Sumba ini kita akan jual, khususnya Sumba Timur, kita akan jual untuk tercatat sebagai karya intelektual tak benda di UNESCO. Jadi mungkin kita doakan anak-anak kita, salah satu saya sarankan Bunda, mungkin kita akan coba itu juga dibawa, dan mungkin Ananda juga bisa menjual itu. Jadi kita juga menitip dari Perindak, dari Dekranasda menitipkan beban, salah satu beban bahwa kenapa mungkin dia pakai kostum itu, mungkin akan dijual bahwa ikut mengkampanyekan catatan bahwa tenun ikat dari NTT termasuk salah satu ikatan intelektual tak benda di UNESCO. Mungkin ini yang saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang persiapan kita. Ada yang, dan Indak itu adalah ibu dan bapak dari anak itu. Jadi kalau bapaknya ini adalah saya, ibunya adalah betul, kita kesulitan. Kita sadar betul bahwa kita dalam sulit persoalan COVID, sehingga
darah kita itu mulai, tetapi khusus untuk mengangkat NTT apapun yang terjadi Dekranasda, dan bahkan saya harus katakan bahwa Ibu Yuli secara pribadi akan berjuang mati-matian. Jadi dukung pemerintah provinsi sudah jelas. Dengan kehadiran hari ini kita melaksanakan event ini sudah merupakan dukungan dari pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menitipkan di tangan Dekranasda yang kebetulan adalah mitra kerjanya Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur.